Sehat selalu rekan-rekan sekalian. Pada video ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk diskusi tentang bagaimana merangkum cepat menggunakan AI Notebook LM. Oke, saya akan minta Notebook LM untuk membuat ringkasan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 63/M/Kep/2025 tentang petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Ini kalau dibacakan lumayan dan mungkin kita hanya perlukan hal-hal tertentu saja untuk kita ketahui. Contohnya mungkin saya ingin ketahui tentang jabatan fungsional dosen. Baik, kita akan mulai menggunakan Notebook LM. Saya klik buat baru, kemudian upload sumber. Kebetulan saya simpan di desktop. Saya masukkan salinan Kepmen Dikti Saintek, oke, nomor 63 ya, tahun 2025. Oke, nah buat rekan-rekan sekalian yang mungkin senang dengan podcast, Notebook LM bisa bacakan dokumen dalam bentuk podcast. Cuma saat ini masih dalam bahasa Inggris ya. Baik, kita tunggu dulu Notebook LM menyiapkan dokumennya. Oke, nah perhatikan sudah ada rangkumannya ya, yang kita bisa baca lebih ringkas, lebih singkat, lebih cepat untuk memahami dokumen atau memahami Kepmen Dikti Saintek 63/2025. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan ya yang memudahkan kita untuk membaca dokumen. Contoh ini, apa saja poin utama dari keputusan menteri tersebut? Oke ya, kan jadi lebih mudah membacanya. Ini adalah citasi. Kalau kita klik nanti akan terlihat citasinya di mana ya. Ini coba yang pengelolaan kinerja dosen. Oke ya. Kemudian proses kenaikan jabatan dosen. Nah, jabatan akademik dosen. Jadi kita membacanya lebih cepat ya. Karena kita membaca khusus untuk yang ingin kita baca saja. Contoh, apa saja kategori dosen dalam pendataan perguruan tinggi. Nah, ini juga akan lebih mudah ya diketahui, lebih singkat dibacanya gitu ya. Kemudian, nah ini dia bagaimana proses kenaikan jabatan akademik dosen. Ini yang sebenarnya harapan saya yang ingin saya baca ya. Jadi dari 41 halaman hanya ditampilkan yang penting saja. Oke. Ya, saya bisa simpan di catatan. Oke. Nah, ini catatannya. Ya. Kemudian kalau misalnya ini ingin dibaca dalam bentuk podcast, saya tinggal klik buat, nanti podcastnya otomatis tinggal kita dengarkan saja ya. Namun sampai saat ini di Notebook LM yang saya gunakan, podcast yang dibuat hanya dalam bahasa Inggris. Baik, saya lanjut ya sedikit lagi. Nah, ini nih, apa syarat khusus untuk lektor kepala? Oke, satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan peringkat 2 sebagai penulis pertama. Satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau proceeding terindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Oke. Baik, itu saja yang
ingin saya diskusikan di video ini. Yang jelas kita bisa membaca dokumen, bahkan mungkin beberapa dokumen ya, untuk memudahkan kita membaca, dan tentunya kita cukup membaca yang mungkin berelasi dengan apa yang ingin kita ketahui saja, tidak harus membaca semuanya. Sehat selalu rekan-rekan sekalian. Salam.